Dengan siapa engkau berteman, maka orang akan tahu siapa kita. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia. Hebat nggak tuh? Kita kalau hidup suci, hidup kudus, dalam bahasa Inggris, they are the excellent one. Mereka itu orang-orang terkemuka, orang-orang tinggi. In whom is all my delight. Di dalam mereka aku menjadi suka. Selalu menjadi kesukaanku dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka ini, Daud ini suka bergaul sama orang-orang yang excellent. Yang pergaulannya sama Tuhan. Yang pertemanannya sama Tuhan. Enggak Facebook-Facebookan. Enggak SMS-SMS-an. Enggak Twitter-Twitteran. Enggak prikitiu-prikitiwan. Tapi dia senang bergaul dengan sesama anak Tuhan. Senang berteman dengan sesama orang Kristen. Dengan merekalah aku senang bergaul. Katanya Daud. Yang pertama itu adalah jiwanya tenang. Karena punya Tuhan. Nggak ada artinya aku tanpa Tuhan. Yang kedua, aku menjauhkan diriku dari pergaulan yang tidak baik. Aku bergaul dengan yang baik. Haleluya. Coba kita pikirkan di dalam satu box ada 100 apel. Satu apel busuk. Yang tukang buah, yang busuk itu harus cepat diambil. Sebab kalau tidak cepat diambil, 99 apel yang lain ikut busuk. Pengaruh sekali pergaulan. Yang saya heran, kenapa 99 apel nggak bisa bikin betul yang busuk? Tapi satu yang busuk bisa bikin 99 apel semua busuk. Yang berdosa kan Adam dan Hawa, cuma 2 orang. Seluruh dunia sekarang jadi di dalam kungkungan dosa. Karena kebusukan dari hidup mereka. Tapi kita turunan Yesus. Dalam Yesus tidak ada kebusukan, ada kehidupan. Maka kalau kita bergaul dengan Tuhan, saya katakan kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau saya bilang kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Aku Tuhan nggak akan menyebut nama mereka di bibirku. Itu ayat yang keempat. Tuhan, aku tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Aku nggak akan bilang Coyonggi hebat. Aku nggak akan bilang Benihin hebat. Ternyata jatuh. Aku nggak akan ngomong pendetaku hebat. Ternyata botak. Aku nggak akan ngomong Nabi Elia hebat, Samson hebat, Musa hebat, tidak. Yang aku akan omong Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang excellent, Tuhan Yesus yang hebat. Yang ketiga, dalam ayatnya yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saya baca bahasa Inggris, salin. Dengar baik-baik, ayat 5. Oh Tuhan, Engkaulah bagian dari warisanku. Betul sampai di situ. Dan pialaku, betul, and my cup. Kalau bahasa Indonesia, piala dulu, bagian
Engkaulah bagian warisan dan pialaku, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. You maintain my lot. Saudara tahu lot? Bagian. Ya? Ada 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5. Bagian. Bagian-bagian. Dan Tuhan akan maintain. Dia nggak akan berkati sekarang, besok enggak. Dia tetap memberkati kita. Engkau tetap memberkatiku. Jadi saudara, nggak ada gunanya kita iri hati sama orang. Nggak ada gunanya. Mau apa kita iri hati sama orang? Berkat dia, berkat dia. Berkat kita, berkat kita. Berkat kita nggak akan jatuh kepada dia. Berkat dia nggak akan jatuh sama kita. Nggak usah iri. Orang lain punya Mercy, kita bisa naik bus Mercy. Sama. Orang lain disetirin, kita juga kan cuma tinggal duduk di bus. Ada supir yang nyetirin. Oh, Mercy mah mahal. Oh, turun dari bus, paling 200 ke Jakarta. Murah. Jangan iri. Kita punya Tuhan. Warisan kita. Dan my cup. Nanti ya kapan-kapan saya mau khotbah tentang ini piala. Tentang cup. Dalam kitab Kejadian, tapi ceritanya nanti. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku. Dia nggak bilang, oh Tuhan, tanahku banyak. Ini no. Engkau, Tuhan, warisan kita. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan warisan. Tuhan tidak pernah kekurangan warisan. Minggu kemarin saya dengar satu ibu dari Sukabumi. Suami udah meninggal. Dia membesarkan 3 anak sendirian. Tapi selalu Tuhan tolong. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan warisan. Ikut Tuhan Yesus dapat warisan. Ikut Tuhan Yesus dapat warisan. Sabaraha warisanna sabaraha? Warisan hidup kekal. Warisan hidup kekal. Hidup kekal. Hidup kekal. Ini mah variasi saya nyanyi. Baru diajarin telinga musik, udah amen-amenan. Yang pertama apa? Jiwa kita. Yang kedua, pergaulan kita harus dijaga. Yang ketiga, warisan. Dalam ilmu khotbah nggak boleh lebih dari 4 kalau kasih sama jemaat. Sebab nggak akan diingat, semua lupa. Maka saya minta saudara catat supaya tidak lupa. Sebab saya mau kasih 7. Wah, 7 panjang, imah pasti khotbahnya panjang ya. Mau yang panjang, mau yang pendek, sama bagaimana saudara? Mau 5/4 bubar bisa, tapi pintu dikunci semua. Makanya udahlah, diam di sini, hujan gede di luar tuh, hujan. Percaya nggak? Yang keempat ini saudara paling senang dah. Ayat ke-6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini ada satu keuntungan. Beruntung. Sama-sama semua bilang, beruntung. Saya juga heran ya. Tapi saya pikir-pikir betul juga bahwa ekonomi satu negara kedengaran dari cara orang itu, negara itu main drum. Ini saya sudah pelajari dari 10 tahun, 15 tahun lalu, saudara. Sebab saya tutup mata saja mungkin karena saya sudah terbiasa dengan musik-musik. Saya dengar,
Oh, ini band Indonesia. Dari apa? Dari main drumnya. Tak tung, tak tung tung, tak tung, tak tung tung, tak tung tung, tak tung tung, tak untung, tak untung, tak untung. Maka dagangnya rugi terus Indonesia. Uangnya dibawa kabur terus sama pencoleng-pencoleng. Ya, Singapura saya nggak banggain. Dia simpen pencoleng semua di sana. Duit rakyat Indonesia diisep, taruh di sana. Kayaknya kayak nggak beres, hak orang dirampas. Orang miskin makan nasi aking, orangnya nangkring-nangkring di sana. Aduh, nggak boleh begitu. Kalau Tiongkok dari main tamburnya juga gitu. Tung tung ceng, tung tung ceng, tung tung ceng, utung ceceng, tung tung ceng, tung tung ceng, tung tung ceng, untung goceng. Biar goceng tapi goceng dolar. Maka sekarang Tiongkok nomor 1 di dunia paling kaya. Kalau saudara lihat di Tiongkok, ada orang, saudara mesti periksa betul-betul. Ini orang asli atau palsu. Sebab orang RRT paling pintar memalsukan barang. Tadi saya tiup saksofon di Jakarta, teman di sebelah saya bilang, "Loh, bagus kok Yoyo arlojinya." Saya bilang, "Mangga 2. Mangga 2 itu artinya arloji buatan Cina. Kalau Rolex no pegotiao, kalau buatan Cina no peceng." Sama modelnya semua, sama di luar semua sama. Maka kalau saudara ketemu di Tiongkok orang Cina, mesti dilihat dulu ini asli atau palsu. Engkau asli atau palsu, gitu aja. Yang paling kasihan orang India sudah. Kadang-kadang tung, kadang-kadang dut, kadang-kadang tung, kadang-kadang dut, kadang-kadang untung, kadang-kadang bangkrut. Tapi kalau orang yang ikut Tuhan pasti beruntung. Aduh, kalau udah untung mah amin paling keras. Aduh, kalau tadi saya udah tanya juga, begitu untung, amin paling keras. Karena untung mah embung rugi. Yang nyanyi itu kaum wanita, dia nggak tahu. Saya berdoa, Tuhan, tolong itu pesawat Tuhan. Sebab saya dengar kalau Air Asia itu miring kalau terbang. Begini terbang. Aduh Tuhan, jangan sampai miring terbang. Tuhan jauhkan tuh awan-awan yang gelap. Bikin mereka tidur di pesawat, katanya ada yang ceceklan terus pesawat itu. Memang nabes mau diceceklan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya senang mereka menikmatilah. Nah, itu latihan buat nanti kita. Ada pertemuan di udara. Orang teh bisa hiber nih. Waduh. Haleluya. Puji Tuhan. Enggak, bukan Air Asia, Air Cianjur juga. Ya, terbang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tali pengukur jatuh bagus di tempat-tempat yang permai. Bahasa Inggris. The lines have fallen. Rezeki atau tali rezeki sudah jatuh. Lain ya. Kalau tali pengukur jatuh itu belum kejadian. Ini have fallen. Tali pengukur have fallen sudah jatuh to me, untuk saya. In pleasant places, di tempat-tempat yang menyenangkan. Yang percaya berkata haleluya.